Terima kasih, Mbak Dian untuk pembukaannya dan, saya mau berterima kasih ya untuk teman-teman di, Asosiasi ID Big Data dan, yang sudah, memberikan kesempatan ya untuk, mengadakan, acara ini gitu. Jadi mungkin hari ini, saya akan, berbicara singkat aja mengenai, sedikit mengenai tentang perjalanan kita di Tokopedia, mengenai data platform, pembuatan data platform di Tokopedia gitu. Mungkin next. Jadi, ini topik untuk hari ini, kita ada 4 topik yang mungkin akan kita coba, cover di hari ini. Satu mungkin, mengenai background dari Tokopedia sendiri, mungkin sedikit kalau mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan Tokopedia, mungkin, kita akan coba, introduce, apa sih Tokopedia itu dulu, company apa sih Tokopedia, lalu kita akan bahas sedikit mengenai, data driven initiative, data first culture yang kita coba lakukan di Tokopedia, lalu personalization through customer data platform and segmentation engine yang kita gunakan data platform di Tokopedia untuk apa gitu. Dan yang terakhir beberapa tips and trick yang kita coba sharing juga ke teman-teman di sini, how to make it better, dari yang sudah kita lalui gitu. Mungkin itu sedikit outline yang akan kita bahas hari ini ya, teman-teman. Going next. Uh, jadi mungkin sedikit berbicara tentang Tokopedia dulu sih. Apa sih Tokopedia? Mungkin kalau ada teman-teman yang belum pernah pakai Tokopedia atau belum pernah dengar soal Tokopedia. Jadi Tokopedia itu sendiri commerce company yang tech commerce company yang kita mempunyai vision untuk membuild super ekosistem di mana siapa aja bisa memulai apa aja dan menemukan apa aja gitu. Itu vision besarnya dari founder kita untuk Tokopedia. Dan lalu kita juga mempunyai misi untuk mendemocratize commerce through technology gitu. Nah, jadi kita our businesses revolve around technology dan bagaimana menggunakan teknologi itu membawa commerce, democratizing the commerce. Next. Jadi di Tokopedia sendiri kita punya 3 DNA, kita bilangnya 3 DNA yang selalu kita pakai dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Dari strike 3 guiding principle yang kita selalu pakai. First is focus on consumer, second is growth mindset, 3 itu make it happen and make it better. Dan mungkin nanti as we'll go along the slide juga nanti kita akan kelihatan bagaimana kita coba mengaplikasikan 3 DNA ini dalam pekerjaan kita sehari-hari juga gitu. Focus on consumer talks about kita try to in whatever yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita coba untuk fokus on customer kita. Dan customer kita di sini talks nggak cuma bicara tentang our customer or seller, tapi juga talks about kayak misalnya our partner, our vendor, our even our nakama gitu. Jadi kita selalu in each roles kita selalu try to focus on our customer gitu. Untuk melakukan yang terbaik untuk mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita bisa collaborate even better dengan our customer. Second itu mengenai growth mindset, jadi kita punya DNA untuk terus belajar, terus untuk improve, have an underdog spirit, di mana kita terus kayak coba untuk belajar, untuk grow, terus nggak berhenti untuk nge-innovate dan belajar dari satu dan yang lain gitu. Dan dengan siapapun, dengan alam apapun, dalam situasi apapun, kita yakin kita pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dan kita improve selalu. Dan yang terakhir itu DNA yang selalu kita coba sering lakukan juga itu yaitu make it happen, make it better. Jadi kita always try to bagi apapun yang kita kerjakan, try to make it happen, dan juga nggak cuma sekedar make it happen terus ditinggal, tapi kita juga coba untuk setelah kita make it happen, what can we do to make it better juga untuk our customer gitu. Jadi mungkin itu sedikit mengenai 3 DNA yang kita di Tokopedia coba aplikasikan dari nakama-nakama. Going next. Lalu Tokopedia itu tuh bekerja di bidang apa sih? Jadi currently itu ada 4 bidang yang sebenarnya Tokopedia banyak work with, I think. Satu itu marketplace and digital goods. Mungkin beberapa teman pernah mungkin belanja barang. Salah satu bisnis lain yang kita coba lakukan itu adalah ada di situ si bisnis platform, di mana kita coba mempertemukan kita punya merchant dan juga
buyer kita gitu. Jadi Tokopedia sebagai perantara untuk membuat proses ini lebih aman dan nyaman untuk customer untuk customer kita dan merchant kita gitu. Lalu kita try to empower our merchant to actually be able to do more. Dan sekarang I think kita juga nge-host kayak a lot of official stores for brands dan a lot of digital products yang kita coba connect the partner with the customer juga, kayak seperti beli pulsa, PLN, dan lain-lain lah gitu di Tokopedia. Terus bisnis kedua yang kita coba lakukannya itu juga mengenai fintech and payment. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin coba misalnya try to use the digital wallet atau misalnya do some investment atau merchant loan atau bahkan apply kartu kredit, itu kita mengenable this type of business line juga through Tokopedia gitu, sehingga ini bisa customer kita bisa menggunakan fintech and payment services dengan lebih nyaman lagi di Tokopedia. Yang ketiga itu adalah logistik and fulfillment. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar mengenai dilayani Tokopedia, I think kita juga try to make an integrated logistic system untuk kita punya partner dan juga warehousing dan juga dan user kita gitu, sehingga customer kita bisa mendapatkan barang lebih cepat dengan paling efisien gitu. Dan yang terakhir mungkin kita juga ada mitra Tokopedia, di mana kita mempunyai bisnis di mana kita mengenable ya SMB untuk bisa beli barang dalam bulk dan juga menjual secara offline gitu. Jadi I think kita enable ini sehingga dari kita punya SMB bisa able to buy bulk and products and stock it in wholesale gitu. Jadi maybe itu sedikit mengenai Tokopedia ya, mengenai Tokopedia dan bisnisnya. Next. Terus mungkin saya mau mulai dengan membahas data first culture. Data first culture apa sih? Jadi I think ini goes back to few years back, kita di Tokopedia kita decide, kita comes kayak with realization kayak I think we have a lot of data and I think we need to but we haven't have the culture di mana kita selalu have this kind of mindset of data first. Jadi what is data first? Data first culture itu sebenarnya we want to build culture di mana kita empower the company to make decision based on data and using like data to bahkan ease our customers and users experiences. Jadi di sini di mana kita start thinking kayak, hey gimana caranya kita bisa build kayak whatever we do first, like start thinking data first. What about the data? What the data says? How can we use the data? Jadi itu a culture yang we started to try to build in Tokopedia. Kenapa sih kita butuh nih data first culture di dalam suatu organisasi gitu? Jadi mungkin satu yang kita try to identify what kind of things yang kita try to resolve through data first culture. Satu mengenai limited data availability. Jadi kalau without data first culture kita ketemu maybe in the past kayak we have a lot of data but maybe we don't capture it. We don't have a proper tracking untuk data itu, we don't store the data, sehingga we just waste a lot of those data yang actually generated gitu. I think limited of the data availability karena misalnya kita does not implement this type of data first culture, thinking about this when we build a product, kita do something, we don't think about like whether we need data, can we use the data or something. Itu satu. Dua, data reliability were often questioned because orang maybe kalau previously people does not really take care about kayak the without data first culture, people kayak maybe does not put the importance of the data itself. Jadi if data is not reliable, then kita nggak bisa pakai datanya gitu. Jadi datanya a bit useless gitu karena kita mau pakai datanya, mau make the decision, kita juga nggak yakin nih dengan datanya nih, kalau misalnya kita nggak punya this type of data first culture gitu, dimana kita need to make sure about data yang kita capture itu data yang correct and complete gitu. Terus yang ketiga itu mengenai I think another issue yang kita try to solve through data first culture itu ya users were not empowered to do analytics gitu. Maybe sebelumnya we don't have like a self service di mana people are able to do analytics on their own. We don't democratize this sehingga maybe to get a data
it has to go through some process, request to some people, and then this takes time, right? Jadi kayak people cannot make the decision on top of data quick. Ini very inconvenient. People a lot of friction, a lot of things, and people start making the decision based on intuition gitu. Karena ya I think we need to do it now, but we don't have the data yet. Ya kita langsung hajar aja gitu misalnya. Jadi I think this is type of issues yang kita coba try to I think some issues yang kita solve through data first culture gitu. Going next. Nah, jadi gimana sih mungkin journey kita nih untuk be able to build a data first culture in organization gitu. Jadi ini salah satu, artinya ini berdasarkan pengalaman yang kita kita build this maybe sekitar ada 4 poin yang kita identify play a critical role untuk building a data first culture. Maybe tapi sebelum maybe going to the how, kalau in general, I think a lot of people are also talking about kayak data maturity ya. Data maturity seberapa kedewasaan dari suatu data platform di suatu organization gitu. Jadi di sini pun ada in general ada 4 kurang lebih, kayak satu mengenai data collection, di mana maybe in this stage organization collect the data but just collecting the data. Just collecting the data. Kedua, maybe data proficiency, people start kayak understanding about the data gitu, maybe ya. Jadi mereka mulai tahu kira-kira datanya itu mau ada data apa sih yang mereka collect gitu, misalnya ada collect data ini, ada collect data itu, kira-kira pas kita mau melakukan ini kita harus collect data ini dan data ini mengenai apa. Itu the second stage of maturity dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga data consumption, di mana di suatu organization kita mulai start consuming the data gitu. Kita mulai pakai datanya when we need it. Ketika kita butuh, kita coba consume the datanya gitu. In several activity kita start consuming the data. But I think the final stage yang I think all organization try to reach to actually data as a culture, di mana data mindset itu udah tertanam di dalam budaya suatu organisasi gitu, sehingga apapun yang mereka lakukan based on data, the importance of data is highlighted and actually people really care about the data. Ini the final goal yang kita pengen biasa as an organization pengen achieve gitu. Lalu bagaimana sih kita biar bisa mengachieve to this data first culture ya. Jadi first I think beberapa steps yang kita identify. First is actually identify the pain point from our stakeholders. Jadi before we even start the data first culture, kita need to understand kan what actually masalah yang dihadapi as the organization gitu. Apakah maybe talk to user kayak apa sih kesusahannya sekarang itu dengan data in our organization? Apakah akses datanya susah, datanya nggak ada, datanya nggak reliable? I think based on this discussion with maybe people in the organization, kita will be able to understand the pain point dan identify where are we as in data maturity gitu, which goes to the second item kan. Kita mulai try to understand kira-kira apa sih, di mana sih posisi kita sekarang gitu as an organization. Maybe sekarang kita masih at the part of kayak kita datanya belum lengkap gitu misalnya. Jadi I think there's at the stage di mana kita try to collect data gitu and understand what we have and we try to collect misalnya. And maybe dari sana baru kita based on that stage of maturity kita mulai start planning what's coming next gitu ya, untuk go to the next level of data maturity. Jadi that's the second step, understanding where are we di mana in data maturity. Lalu yang ketiga, once we understand di mana posisi kita di data maturity in the organization, kita bisa start listing the project. Kira-kira what kind of projects yang we need to do to actually move from one step of stages to another stages. Maybe ya kalau masih ada di step awal, maybe kita need to start building scalable data integration yang kita punya gitu, atau data tracker, atau misalnya data collection sistem yang kita need to strengthen dulu nih untuk di stage awal. Atau maybe kalau udah going to the
data proficiency to data consumption, kita need to build kayak self-service analytics gitu, di mana kita mau enable people to be able to do analytics on their own. We want to democratize the analytics to people. Dan yang atau maybe we are going to the last one, which actually data as a mindset, and kita need data in people need to know what data is there and be able to use data easily. Di mana I think kita going maybe we need some like data catalog or something. Jadi start listing what kind of planning and listing the project yang we need to do to move from one stage to another. Dan yang terakhir itu after we list down the projects, kita tahu apa yang kita mau lakukan, we need to collaborate, karena to build a data first culture itu bukan cuma responsibility dari satu orang doang, satu organisasi doang atau tim doang, tapi is responsibility of the whole company gitu. Jadi kita need collaboration with a lot of stakeholders, with the technology, with the business, with the product. I think we need to collaborate together to be able to achieve data first culture. And once we collaborate and once we start, I think this is like a loop where kita pelan-pelan we cover the list of project, we reassess lagi di mana kita berada, apakah kita achieve the next step, dan kita need to collaborate even further untuk go to the next level gitu. Jadi maybe itu sedikit mengenai data first culture yang maybe sedikit berdasarkan pengalaman kita bagaimana kita try to build the data first culture. Next. Jadi ini beberapa lesson learn yang saya coba summarize dari pengalaman kita. Satu, yaitu data driven culture is everyone's responsibility, kayak tadi kita mention ya. Itu bukan cuma responsibility satu orang, satu tim, atau beberapa tim doang gitu, tapi it's everyone's responsibility. I think kalau everyone is collaborating it, we are not gonna be able to achieve the data first culture. Second, itu building and implementing data first culture is effortful. It is not building a culture, not something yang gampang gitu, karena we want to change the way people do, we want to change how we do stuff. I think, but one thing yang kita bisa pretty sure, the result is worth it gitu. Dan building it takes time, it takes effort, but I think the result will bring the org and the benefit will be very worth it gitu. Dan yang terakhir, before I think a lot of people going to the kayak we need to do AI, we need to do machine learning, we need to do a lot of things how to use kayak machine learning and AI. I think even before going to that level, before going to the AI first culture, data first culture itu need to be built first gitu, karena ini bakal be the foundation. Karena if we are using maybe garbage data, we are gonna coming out with the garbage output gitu misalnya. Jadi I think this is very important to build this foundation before we are going to the next level, di mana kita start implementing AI into our ecosystem. Going next. Oke. Jadi maybe itu sedikit mengenai data first culture yang initiative for culture yang kita coba lakukan di Tokopedia. Lalu as one of the product, kita ada salah satu data platform yang kita try to build and actually untuk as a result of this data first initiative lah ya. One of them kita called CDP, Customer Data Platform, di mana apa sih CDP itu? CDP itu sebenarnya is a framework which cover kayak all attributes that correlate to a user. Kayak untuk bring this combining this data to be able to get a better insight about the users gitu. Jadi today this CDP this attributes is developed by the data engineering team which actually nantinya akan dipakai di banyak use cases across functions and teams. Jadi maybe going next bakal lebih kebayang untuk going next. Jadi ini previously before we're starting to build a data platform, kita ketemu cases di mana maybe kita di Tokopedia ada a lot of systems, a lot of that actually as we grow we need more data gitu. Misalnya kita pengen personalize user experience, kita pengen give the proper communication to the user, kita mau kayak even internally to be able to get the insight about the customer, to do the analytics juga gitu. Jadi previously every services need to collect data from each other services gitu. Jadi misalnya
maybe dari produk butuh data shop, kita ambil dari shop, atau shop punya user data gitu, atau vice versa gitu. Dan bayangin if we have n number of services dan kita juga punya n number of data producer and service data consumer, begitu banyak kombinasinya dan duplikasi data yang terjadi. Nah, karena itu going next, kita come up with kayak gimana kita bisa build a scalable data platform di mana data ini pun bisa di reuse gitu. Jadi when we collect the data, when we combine the data, this data actually be able to be reused di di service-service lain juga gitu. Dan untuk use case yang lain. Disinilah dimana kita coba try to build one of them is the customer data platform di Tokopedia. Going next. Jadi ini beberapa maybe description mengenai customer data platform yang kita punyai di Tokopedia. Itu customer data platform itu sendiri combine from many data sources, di mana kita just not collecting from one place, but kita combining a lot of different places. We collect and store and actually enable this to be analyzed by the user maupun be able to be used for any other use cases. Dan yang terakhir kita try to make sure that this data platform is organized and governed juga. Going next. Ya, dan ini maybe sedikit maybe in high level of the architecture di mana kita try to build this customer data platform. Di customer data platform ini pun kita membaginya, gue biasa aku suka bagi jadi kayak 3 bagian. Satu ingestion, kedua processing, dan ketiga itu serving layernya. Untuk bagian ingestion, CDP itu customer data platform itu mendapatkan data dari berbagai tipe data sources. Nah, 2 major data sources di mana CDP kita coba sering mendapatkan itu adalah satu dari client event, di mana user event dia open page or something, and then yang kedua dari transactional DB event, which is maybe from a relational database gitu misalnya. Dari 2 data source ini kita di RDBMS sendiri pun ada banyak databases dan client eventnya pun beda-beda eventnya. Dari semua ini kita coba untuk menggabungkannya, mengcover aktivitas ini masuk ke dalam kita punya data lake di platformnya, data platform kita gitu. Dari 2 tempat ini kita menggabungkan dari message queue yang kita consume dan juga dari database langsung kita consume masuk ke dalam data platform kita. Lalu di layer kedua kita punya processing layer di mana kita coba untuk membersihkan, mentransform, mengagregat data menjadi ke dalam struktur datanya CDP itu sendiri gitu. Salah satu contohnya maybe data per order kita agregat menjadi seorang user ataupun data user itu kayak jumlah ordernya berapa misalnya gitu ya. Ataupun ada perubahan, kalau ada perubahan suatu misalnya address yang didaftarkan, misalnya lokasi kota atau yang didaftarkan itu kita update lah status lokasi itu di CDP gitu misalnya. Ini data sources dan kita lakukan proses ini di dalam CDP. Di dalam CDP pun kita mempunyai 2 tipe nih, kalau misalnya teman-teman lihat kita ada 2 tipe yang kita pakai dan kita realize ada 2 tipe ini dalam suatu data platform. Satu itu adalah analytical storage, di mana latency maybe not an issue, tapi kita need to be able to run a query it kayak bulk in a big chunk gitu misalnya ya. Dan yang kedua itu kita ada online storage, di mana yang mungkin latency bakal play a critical role gitu untuk application use cases. Nah, analytical storage ini pun di kita sering dipakai untuk exploratory dan oleh misalnya data analis, data scientist untuk misalnya mengeksplor karakteristik dari user dan juga menggunakan analytical storage ini. Kita juga kalau misalnya punya self service itu analytics itu tools kita akan merefer ke sini juga sih dari product and business untuk mengeksplor data. Lalu ada juga online storage nih yang digunakan untuk men-serve application. Online storage ini tuh kita bisa memilih database di mana bisa serve high latency gitu, karena kita maybe ada aplikasi-aplikasi lain di Tokopedia yang perlu mendapatkan suatu data di CDP untuk personalize customer experience gitu. Jadi di sini kita menggunakan key value database untuk this type of storages di Tokopedia. Lalu
Yang terakhir, kita juga ada serving layer, di mana kita punya suatu serving layer, kita called a user data center, yang bertugas menjadi gateway nih untuk request dari beberapa aplikasi. Ini tapi lebih talks about the online storage dan aplikasi user dari aplikasi gitu. Di sini pun kita terdapat kayak semacam catching mechanism untuk ensure maybe better performance, dan juga kita juga punya kayak RBAC, role based access control, untuk mengkontrol what type of service bisa try to get which type of data gitu. Dan di sini membuat throughput dan security-nya itu menjadi bagus gitu di CDP. Di dalam sini pun kita menggunakan maybe beberapa caching storage untuk di UDC service ini. Going next, mungkin untuk biar teman-teman lebih kebayang nih kira-kira tipe aplikasi CDP itu seperti apa sih? Kayak tadi kan kita udah bahas tuh dari secara sistemnya, arsitekturnya, kenapa kita ngerasa kita butuh CDP, tapi real life use case-nya tuh seperti apa sih? Nah, di sini kita coba share beberapa type of use case di CDP yang kita lihat gitu, kita coba lakukan gitu di Tokopedia. Misal nih, mungkin satu case itu yang kita coba sering lakukan sering dipakai di CDP tadi mengenai untuk aplikasi itu untuk personalization user experience di Tokopedia. Jadi misalnya di dalam contoh satu ini kita pas ketika user sedang mau melakukan search itu kita memberikan option misalnya ada quick filter berdasarkan kota yang diregister sama usernya misalnya gitu, sehingga kalau user mau nyari barang itu dengan gampang bisa memilih filter kotanya gitu. Nah ini kita pengen membantu dari user sehingga nggak perlu susah-susah nih kalau misalnya gue mau nyari produk tapi gue pengen cari tahu dong yang daerah gue pengen filter yang daerah gue doang, gue nggak perlu buka kayak setting satu-satu cari dulu, ketik dulu gitu misalnya gue ketik daerah kota gue di mana, baru habis itu dipasang filternya. Ini kita enable this quick filter di mana sehingga usernya bisa mendapatkan this type of experience gitu. Ini memudahkan user sehingga dapat mencari barang lebih gampang gitu. Dan ini salah satu contoh di mana kita try to personalize user experience dari menggunakan CDP ini gitu as one of the data sources dan application gitu. Lalu yang kedua, going next, kita juga punya mungkin teman-teman pernah dapat notif juga ya dari Tokopedia gitu, misalnya kayak ketika buka aplikasinya ada pop-up-nya atau dapat maybe dapat notification dari di ini. Nah, kita juga pengen memberikan personalized experience nih untuk teman-teman dalam misalnya menerima what kind of communication dari Tokopedia. Nah, dari itu kita data engineering team bekerja sama dengan marketing team untuk mengenable mereka untuk personalize this type of communication channel ke user. Sebelumnya mungkin kalau marketing team kalau mau ngirim message itu langsung ngeblas ke semua orang mungkin ya. Lalu dan nggak ada personalisasi untuk setiap komunikasi yang dikirimkan kepada user. Karena mungkin sistemnya itu nggak punya informasi tentang user itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa nge-personalize itu. Sekarang dengan adanya CDP, hal ini lebih dapat diotomasikan gitu. Jadi sehingga kita build an integration, kita build a system di mana mereka punya marketing system itu bisa integrated ke CDP, sehingga sekarang kalau misalnya seorang marketer pengen mengirimkan komunikasi untuk misalnya campaign-nya mom and baby gitu misalnya ya, mereka dapat memfilter misalnya user-user dengan atribut itu, sehingga message yang diberikan pun lebih relevan kepada sisi user masing-masing gitu. Dan ini juga mereka mungkin bisa memasang filter kayak dari sisi gender, dari sisi untuk nge-targetin mom and baby, atau juga dengan persona dan lain-lain gitu. Ini gimana kita try to give a better experience dengan mindset di mana kita pengen kita tetap baik tadi ke 3DNA, kita fokus on customer, kita pengen memberikan experience yang terbaik sehingga kita try to personalize dari sisi komunikasi. Dengan begini, mungkin orang-orang yang nggak relevan dengan campaign tertentu tidak mendapatkan communication message juga gitu. Ya, itu another sample di mana kita bring this CDP application di our organization. Going next, itu mungkin untuk self service. Jadi yang bagian ketiga di mana tadi kita bilang kita memberikan ability untuk nakama untuk bisa gain insight juga nih. Nah, ini di sini kita bekerja sama dengan analisis Tokopedia untuk menghadirkan platform untuk self service.
Mungkin seperti yang ditampilkan di presentasi ini, mungkin user dapat milih nih kayak, oh gue pengen atribut CDP apa yang pengen dieksplor, lalu menggunakan ini untuk visualize yang itu. Mungkin please note ya, data yang dimunculkan di sini itu dummy data untuk presentasi ini, jadi bukan ini ada angkanya, tapi angkanya angka dummy yang tidak sengaja saya pilih untuk ini contoh. Terus menggunakan tool ini pun sehingga produk dan bisnis pun dapat dengan gampang nih mengeksplor data, misalnya pengen gain insight dengan fitur yang mereka rilis, how is the distribution of the customer, dan yang mereka rilis apakah target user yang mereka pengen kejar apakah mereka dapat, untuk evaluation fitur dan campaign mereka sendiri nih. Ini another sample di mana kita mengutilize CDP as a foundation untuk data dan CDP as a foundation untuk bringing data first culture di Tokopedia. Going next, ini mungkin di section yang terakhir, how to make it better. Jadi di Tokopedia ini beberapa maybe tips yang kita encounter so far di Tokopedia dalam trying to make our system better gitu, dengan mindset make it happen, make it better. Jadi kita jangan cuma sekedar awesome make it happen, kita doesn't make it better anymore. Jadi kita try to do some stuff dan kita try to note apa yang sudah kita lakukan untuk improve better gitu. Maybe satu first item yang maybe bisa saya share itu mungkin apply partition to the table gitu. Mungkin ini kelihatannya simple, tapi actually play a really critical role dalam handling a big data gitu. Karena as datanya grow, mungkin waktu pas datanya kecil nggak berasa, tapi as the data grow and latency, data size itu bakal impacting a lot to the kayak performance, bahkan bakal bisa nge-disable people to get the data gitu. Jadinya I think enabling a partition, the correct partition to the table is very important to enable kayak scalable data solutioning gitu. Dan yang kedua, apply data quality and catalog. I think as we move forward, I think nowadays there are more and more people also highlighting importance dari governance of the data gitu. Kita nggak cuma pengen data yang sebanyak-banyaknya aja, tapi kita juga harus make sure data yang kita dapat, yang kita punyai itu correct and complete and have a healthy quality data gitu. Di sini di mana menurut saya kayak pentingnya untuk mengapply suatu data quality system untuk meng-ensure data yang kita punya itu correct and complete. Nah, yang kedua juga mengenai as datanya grow, I think the importance of having like a catalog di mana people can discover data is important. Karena mungkin previously data knowledge yang tahu cuman maybe 5-10 people, that should be sufficient. Tapi when we want to move from to data as a culture, di mana kita pengen mendemocratize people to be able to utilize data, then this become important karena now everyone need to be able to find the data and everyone need to know what kind of data available gitu. Jadi having a catalog type of system is very important. Termasuk ini dalam kita menggunakan CDP, kita now we have more and more attributes, kita enabling like a catalog di mana kita make sure people able to browse this kind of information on their own, untuk tahu apa sih data apa yang ada gitu di CDP misalnya. Yang ketiga, parallel processing and optimization. I think as we go along nowadays juga, when we handle a big data, it's important to utilize a parallel processing gitu. Kayak distributing the process to multiple instance, multiple cluster, and actually understanding where to optimize the process is very important gitu. And doing the review and analyzing the current performance every now and then is important untuk to make it even better gitu. Dan yang keempat, enable retry mechanism and alerting. Karena I think bugs is something that we cannot say that kita build system yang totally nggak bakal bisa ada bugs itu. I think there is like a small percentage possibility still happen. That's why I think retry mechanism and alerting is very important in every steps of the pipeline processing yang kita lakukan gitu. Dan yang kelima, standard naming convention. A lot of times people take it easy tentang naming convention. Kita naming convention yang kira-kira kita butuhkan aja gitu. But I think from what I've experienced,
ini really important gitu, karena naming convention itu sendiri pun is a metadata gitu, dan from the metadata it can be utilized for our other system to consume untuk nge-automate beberapa processes. Maka dari itu having a standard naming convention is super critical and foundation of like utilizing metadata untuk build a better data platform. Dan yang keenam mungkin yang terakhir itu adalah applied auto scaling. Jadi I think as we have more data, I think we need to start thinking not just kayak how we can scale vertically, but how we can scale like horizontally juga gitu, mengenai using like Kubernetes atau cluster of machine untuk make ensure that this be able to be done, and how kita bisa enable like the alert in case of some issues happen, and how we can enable the scaling of the system itu sendiri gitu. Dan itu mungkin beberapa best practices yang mungkin saya bisa coba share dari pengalaman saya. Going next, I think that's it dari saya mengenai topik closer look to the Tokopedia Data Platform Journey ya. Kembali ke Mbak Tian ya. Baik, terima kasih Mas Ken. Berbagi ilmunya sore hari ini luar biasa, saya dapat banyak pengetahuan baru, begitu juga dengan Bapak dan Ibu peserta sepertinya. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya ya Bapak dan Ibu dan Mas Ken. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak dan Ibu punya pertanyaan yang ingin diajukan ke Mas Ken, mumpung orangnya ada di platform yang luar biasa terkenalnya ini. Mangga, ada yang raise hand. Mas Ken, ada Pak Ruhul. Ya. Silahkan Pak Ruhul. Ya, terima kasih Mbak Dian, Mas Ken. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Ken atas paparan dan materi yang diberikan. Perkenalkan, saya Ruhul Amin. Profesi saya dosen, Mas. Kebetulan memang antusias dan selalu mengikuti dan masuk dalam ID Big Data. Kebetulan juga ini mudah-mudahan bisa berjenjang ya, proses lebih panjang. Lagi kuliah S3, topik penelitian saya tentang memang sistem rekomendasi, Mas. Makanya kan tertarik untuk mengikuti ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Mas. Ya, boleh nanti misal kalau memang tidak berurusan dengan dapurnya Tokopedia. Yang pertama adalah pertanyaan saya itu di sini, ya, bagaimana Tokopedia melakukan personalisasi sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kepada customer ya Mas? Apakah memang menggunakan metode khusus atau ya ada beberapa algoritma lah yang diusung untuk di machine learning-nya ya, sehingga dia bisa memberikan rekomendasi ke kita. Kita lihat kan memang dia bisa memberikan rekomendasi ya, entah berdasarkan kategori yang sama dengan sebelum yang kita beli, atau memang baru saya klik di weblog saya, baru dia bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui tantangan data untuk saat ini itu adalah volume ya Mas. Ketika pemrosesan, volumenya yang ya big data lah, salah satu karakternya kan volume ya. Yang kedua adalah saya lihat data itu kan streaming ya Mas, mengalir terus ya. Jadi tidak bisa ketika kita menganalisis itu dari, kalau yang saya baca itu dari data time series ya. Ketika kita ngambil dari data time series, dari periode, kita analisa, sehingga nanti kan sifatnya batch atau nggak real time ya. Nah, itu bagaimana menyikapi hal ini Mas, selain volume dan streamingnya, sehingga nanti hasilnya itu bisa real time recommendation ya, dan tentunya tepat sesuai preferensi dari si penggunanya gitu Mas. Selain kalau saya lihat tadi apa ya, parallel processing ya yang sudah coba digunakan, mungkin adakah cara-cara lain yang belum diungkap di sini? Makasih Mas Ken, mungkin itu ya Mas bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk nomor yang pertanyaan pertama, mungkin saya mungkin kalau detail rekomendasi sistemnya sendiri mungkin sedikit di luar bidang saya, karena itu modelnya sendiri pun dibuat oleh tim data scientist dan sistemnya, tapi yang pasti menggunakan kayak semacam machine learning and recommendation based on
user activity ya, sehingga bisa memberikan better personal experience gitu untuk user. Untuk yang nomor 2 mengenai volume of the data, tadi makanya pentingnya dalam kita membuat sistem pipeline itu kita take into consideration scalability of the system gitu. Gimana kita kalau traffic data yang masuk lebih banyak, bagaimana kita handlingnya gitu. Apakah tadi mengenai horizontal scaling, di mana kita bisa dengan cara menambahkan instance untuk menghandle, mendistribute traffic yang masuk ke dalam mesin A, mesin B, mesin C, atau kita bisa lakukan itu dengan cukup vertical scaling gitu, dengan naikkan mesin spec-nya aja gitu. Jadi dan I think a lot of sekarang juga banyak orang pakai kayak Kubernetes untuk handling kayak high traffic yang masuk gitu ya. Dan mungkin itu kalau mengenai dari sisi traffic ya. Tapi kalau menurut saya sendiri pun dalam memproses data itu mungkin kita harus bagi-bagi ya kalau menurut saya, kayak data apa yang kita butuhkan untuk diproses benar-benar real time, dan data apa yang kita butuhkan sebenarnya itu kita nggak butuhkan sangat-sangat real time gitu. Sehingga pembedaan dua ini sangat penting nih, karena banyak yang saya temukan orang bilangnya saya mau datanya real time, semua real time, tapi pas ditanyain use case-nya itu belum tentu benar-benar dibutuhkan real time gitu. Sehingga kita bisa memilih proses yang lebih efisien, apakah dalam batching atau dalam real time, atau lately banyak kata-katanya kayak ini real time, di mana maybe enggak batching yang sampai 1 jam atau sampai setiap 1 hari sekali, tapi maybe kayak every few minutes gitu misalnya. Mungkin kalau menurut saya berdasarkan tipe use case, lalu kita juga bisa mengidentify proses bagaimana yang bisa kita lakukan untuk prosesnya juga sih. Dan ini bisa dari tiap proses itu pun kita bisa mengidentify kayak tadi ya, dalam proses ini bagaimana bisa melakukan parallel processing, bagaimana kita bisa segregate the traffic datanya gitu misalnya, how we can use distributed processing, itu menurut saya itu bakal membantu menjawab untuk menghandle data yang banyak yang masuk gitu. Dan juga another thing yang saya ini, kan kita dalam data masuk pun biasa data event yang masuk itu misalnya datanya enggak cuma satu, misalnya pas kita bilang big data biasanya datanya gabungan dari banyak tipe data. Nah, mungkin dari tipe data itu pun sebenarnya nggak perlu disimpan di dalam satu tempat yang sama gitu. Misalnya disegregate sehingga handling untuk tiap type of data yang masuk itu bisa di-handle terpisah gitu. Dan kita bisa tahu di mana di sini di this type of event kita perlu menaruh misalnya mesin yang lebih tinggi, spek yang lebih tinggi, dan kita need to have maybe a threshold untuk atau scalingnya lebih baik lagi gitu misalnya. Dan untuk misalnya traffic yang lebih rendah kita gabungkan ke satu misalnya. Jadi I think segregating the pipeline into multiple pieces itu juga bakal ngebantu untuk identify handling dalam traffic ini gitu. Misalnya Mas Ruhul ya. Semoga itu menjawab ya. Terima kasih Mas Ken. Baik, terima kasih Mas Ken, terima kasih Pak Ruhul sudah Sama-sama Mbak Dian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung lagi? Ayo, raise hand. Mungkin, oke, ada 2. Oke, yang sudah buka kamera ada Mas Muhammad Apriandita. Nanti selanjutnya ada Mbak Mas atau Mbak Mugi ya. Oke, kita ke Mas Apriandita terlebih dahulu. Mangga Mas Apriandita bisa disampaikan ke Mas Ken. Oke, terima kasih Mbak Dian ya. Halo Mas Ken ya. Halo. Presentasi yang luar biasa sekali ini. Jadi kita tahu bagaimana data di Tokopedia diproses lah, atau arsitektur big data dari Tokopedia. Nah, saya punya sedikit pertanyaan nih Mas. Mungkin pertanyaannya kalau di Tokopedia nih kan tadi kita lihat platformnya luar biasa, dan juga Tokopedia is a big company with a big of resources, right? Tapi bagaimana nih untuk misalnya saya kebetulan working on a startup di mana kita mungkin resource-nya tidak segede Tokopedia, tapi
tapi kita butuh scaling, tapi resource-nya mungkin kalau Tokopedia mau scaling kayaknya tinggal scaling gitu ya. Tapi ketika kita punya resource yang terbatas, tapi mungkin data yang kita handle juga banyak. Tadi kalau saya lihat mungkin pakai GCP ya di Tokopedia. Mungkin ada nggak nih dari Mas Ken kira-kira untuk saran atau ketika kita mungkin perusahaannya kecil, mungkin berbicara resource yang kecil tapi mungkin handle data, kira-kira gimana nih? Maksudnya cara atau mungkin Mas Ken mungkin punya saran atau pengalaman yang baik nih pas untuk kita yang perusahaan-perusahaan yang kita butuh scaling tapi resource kecil, teknik optimal apa sih yang bisa kita gunakan mungkin dari Mas Ken sendiri. Terima kasih Mas. Makasih Mas Apriandito ya untuk pertanyaannya. Mungkin untuk kalau menjawab pertanyaan itu, kalau menurut saya resources pasti terlalu penting ya. Bahkan di toko pun kita try to always kayak bring optimization dari sisi resources yang kita gunakan gitu ya. Kalau menurut saya step yang paling pertama itu salah satu yang kepikiran sama saya ya, itu understanding kira-kira data mana sih yang kita benar-benar butuhkan gitu menurut saya Mas Apriandito. Karena sometimes there are a lot of events. Misalnya kayak kalau kita punya aplikasi, banyak hal kan. Orang buka halaman langsung ke data bisa kita kirim. Orang buka lihat satu widget kita kirim datanya, bisa juga gitu. Tapi apakah semua bermanfaat? Mungkin belum tentu. Jadi menurut saya dari sisi situnya, pertama dari ujungnya banget itu kita benar-benar harus memilah data apa yang really bring value untuk organisasi kita. Setelah itu, setelah datanya, kalau emang data yang kita butuhkan udah masuk pun dan kita masih kayak udah masuk pun, lalu mungkin step kedua menurut saya sekarang I think juga banyak di mana mungkin kalau pakai cloud provider banyak juga yang sistemnya lebih ke arah on demand gitu, yang dimana pakai bayar as we use gitu. I think maybe that's one of the way to optimize it gitu, sehingga kita maybe bisa nge-reduce some cost. Of course kita perlu pilah-pilah di mana kita perlu ini, di mana kita nggak perlu ini, dan tapi kita bisa at least kita nggak perlu kayak provision the whole one machine 24 hour 24/7 untuk melakukan eksekusi ini gitu. Jadi I think finding out kayak this type of cases di mana maybe pay as we use bakal juga ngebantu untuk mengoptimize dari sisi costing. Dan yang ketiga paling dari sisi setelah datanya diimprove dan semua itu dilakukan pun yang tidak kalah penting ya kayak tadi seperti setelah kita terima datanya, apakah semua data itu kita perlu simpan atau yang kita butuhkan cuma agregat datanya doang gitu misalnya ya, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan dari sisi storage, dari sisi alokasi misalkan, karena salah satu yang banyak yang orang misalnya salah satu cost yang kita ke-incur juga maybe resources yang kita incur dari sisi storage size gitu. Jadi ini mungkin salah satu yang bisa kita bantu gitu, misalnya kayak data ini kita butuhkan tapi kita cuma butuh agregatnya doang, yang ini kita nggak butuhkan, kita mungkin pengen simpan untuk jaga-jaga dan maybe kita bisa simpan kayak di cold storage gitu, dimana misalnya kalau di cloud provider biasa ada definition kayak misalnya kita nyimpan di zone-nya jauh yang harga pricing-nya lebih gampang, tapi mungkin untuk ngekstraknya lebih butuh waktu misalnya gitu misalnya, sehingga dari harga dan dari itu pun lebih murah gitu misalnya. Dan menurut saya memilah-milah berdasarkan kebutuhan dan try to efficient dari sisi proses ini bakal ngebantu sih dalam mendefine yang mana kita perlu scaling, yang mana yang dengan resources yang ada, bagaimana kita bisa mencukupi semua kebutuhannya dengan data yang ada juga gitu, Mas Apriandito. Moga-moga itu menjawab ya. Wah, keren sekali, insight yang keren. Terima kasih Mas Ken. Ya. Baik, terima kasih Mas Tito, Mas Ken juga. Jadi kalau bisa dilihat tadi yang first step-nya memang kita harus memilah ya Mas, karena datanya sangat tinggi. Jadi harus bisa memilah yang mana yang valuable, yang mana tidak. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Ken. Ini udah ada yang raise hand lagi. Pak Mugi di sini, mangga Pak Mugi mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Ya, masih di mute sepertinya. Oh ya maaf, Mbak. Kedengaran Mbak suaranya Mbak? Terdengar. Ya. Selamat sore, Mas Ken. Selamat sore.
Tadi banyak sangat menarik, bagus. Saya penasaran terkait dengan governance-nya dan quality-nya sih, Mas, yang di Tokopedia. Memang, saya yakin dengan data-data yang valid, yang reliable, makanya Tokopedia bisa bikin rekomendasi yang sesuai gitu ya, dengan profile usernya. Nah, saya yang pengen tanyakan ada satu terkait dengan governance ini, apakah instansi khusus yang menangani terkait dengan tata kelola datanya, atau memang itu embedded di dalam departemen-departemen masing-masing tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah data quality itu juga include dalam governance tadi, dalam artian di-maintain oleh steward yang ada di struktur tadi, gitu, atau memang berada di bawah kekuasaannya IT, Mas? Habis seperti itu sih pertanyaannya, Mas. Cukup dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Mugi, untuk pertanyaannya. Mungkin ini kalau saya boleh rekap pertanyaannya mengenai data governance itu pun sendiri di data quality di Tokopedia, bagaimana mengeksekusinya ya, apakah dalam ada steward-stewardnya dalam satu organisasi atau terpisah-pisah gitu ya. Jadi kalau di Tokopedia sendiri kita nggak ada satu tim yang khusus untuk yang misalnya nge-tagging kayak data quality-nya gimana, tapi yang kita lakukan kita kembalikan data ownership itu tuh masing-masing data producer gitu. Jadi kita try to build the system, the platform di mana kita bisa enable our user, kita mau democratize ini sehingga setiap orang bisa take ownership of the data yang mereka produce dan mereka gunakan sendiri masing-masing gitu. Jadi kalau dari secara struktur lebih ke arah sana, sehingga pas dalam pembuatan data quality rules atau misalnya logic pengecekan rules, bagaimana kita mengidentify suatu health itu sendiri pun kita kembalikan sebenarnya ke masing-masing data producer gitu. Siapa yang nge-produce datanya should take the ownership about the data. Dan mereka, tapi kita try to make the platform and feature di mana kita bisa mengenable nih dari sisi kita punya users, mau itu dari data team, dari teknologi maupun dari yang lain-lain, dari mungkin dari tim lain bahkan yang consume datanya sendiri, mereka be able to identify the health of the data yang mereka mau pakai, what kind of rules yang di-apply, dan bahkan nge-propose kira-kira what kind of rules yang should be applied here to the data owner-nya gitu, data owner-nya. Sehingga dengan ini kita bisa make it lebih scalable gitu dari sisi data quality, dan everyone will take ownership. Karena kalau cuma satu tim doang yang take ownership about data quality, as the company grow, it will be hard to manage gitu dari sisi data quality ini. Itu in a way itu bakal lebih susah untuk scale-nya karena the domain expert yang actually know the data, maybe not this one, only this small one team gitu ibaratnya. Jadi that's why kita pengen give this knowledge, what we want to actually enable people to understand, own, and use the data together gitu. Mas, mungkin moga itu menjawab ya Mas Mugi ya. Baik, terima kasih Pak Ken. Mas Mugi mungkin sudah cukup jelas dari Mas Ken ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Mugi, kemudian jawabannya juga Mas Ken. Di kolom chat ada pertanyaan sebenarnya dari Mas atau Mbak Ika Kutsiati, tapi sudah dibantu jawab ya oleh Mbak Mazaya di sini. Oke, terkait tentang kolaborasi dengan akademisi universitas. Baik, selanjutnya mungkin giliran saya ya, Mas Ken. Saya ingin bertanya sesuatu nih ke Mas Ken. Oke, hampir semua perusahaan Mas saat ini mungkin sudah pernah terpikir atau sudah pernah sadar, dan beberapa sudah mulai mau
menggunakan data driven decision making lah utamanya ya. Jadi mereka menggunakan data untuk mengambil keputusan. Namun di perusahaan-perusahaan yang mungkin seperti Mas Apriandita tadi ya baru mulai, seperti itu mereka belum memiliki data, tapi mereka tetap butuh insight, apa yang dilakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap dapat melakukan data driven decision making pada dasarnya berdasarkan data ya, tapi data kita belum ada gitu. Apakah Mas Ken kira-kira punya saran atau solusi terkait dengan permasalahan yang mungkin banyak dihadapi oleh bisnis-bisnis baru seperti itu? Mangga Mas Ken, terima kasih. Makasih ya pertanyaannya Mbak Tian. Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri, sebelum suatu perusahaan bilang kayak tadi, kayak kita pengen data first nih, kita pengen data driven, kita pengen have a data driven culture di dalam company kita. Mungkin first step itu to understand kenapa kita bilang itu. Kita nggak pengen go to this, misalnya kita pengen data driven itu karena the hype is doing data-driven initiative gitu misalnya. Everyone talking about data-driven, jadi kita lakukan itu. Jadi I think first really understand kenapa kita butuhkan data-driven. Maybe kayak tadi kan, talking about the pain point. We realize kayak, kayaknya kita bikin decision itu, kita bikin decision ini, tapi kayaknya salah-salah ya misalnya. Atau karena kita pakai intuition doesn't really work anymore gitu. Atau misalnya kita kayaknya punya data sebanyak ini, tapi kita nggak pakai. Nah, setelah kita really understand kayak tadi what is the permasalahannya, dan dari sana mungkin baru kita bisa mulai step by step ya untuk really understand what needs to be done. Apakah dan juga di mana kita the company actually at gitu misalnya. Kayak setelah di luar sana pun kalau misalnya kita realize as a company kita realize kayaknya kita data integration itu kita masih lacking gitu misalnya. Then maybe the first step itu to actually do some research and to kayak find out. I think nowadays a lot of blogs, a lot of kayak papers yang people tulis mengenai kayak different topics in data lah ya gitu. Jadi I think ini bakal ngebantu juga untuk really understand kayaknya we want to start doing this data quality. Di luar sana tuh ada apa sih dan gimana sih kita bisa encounter ini gitu. Dan on top of it I think untuk started out itu biasa di luar juga banyak there are like open source solutioning gitu yang maybe kita bisa try to adopt, we can try to use and see whether itu ngejawab our issues gitu. Dan on top of that pelan-pelan I think as we build that kind of culture step by step kita start building kayak covering each section, I think eventually kita will have a full flow of data driven. Dan tadi kayak seperti yang kita mention, data driven itu nggak bisa cuma di own misalnya kayak dari tim data kita pengen bikin data driven company, kita pengen bantu nge-support data driven, but everyone need to be aware about it, everyone need to collaborate, bukan cuma dari kita as a data platform, tapi maybe dari sisi engineering yang bikin datanya, dari sisi produk yang actually nge-request and utilize the data, we'll need to be kayak on the same page mengenai what do we want to achieve. Lalu on top of that kita pelan-pelan baru build the step by step menuju situ. Dan I think it will takes time, itu nggak jadi yang kayak one day bakal langsung jadi. It takes time and progress takes time juga. I think di sana yang kalau untuk untuk kita yang mungkin kita yang baru mulai the journey about the data driven, I think that will be the step sih yang maybe I would recommend ya Mbak Dian ya mengenai ini. Baik, terima kasih Mas Ken. Memang tidak ada yang instan ya Mas semuanya. Di awal, jadi semuanya butuh waktu dan kita harus paham dulu kalau tadi ya berdasarkan Mas Ken beneran butuh nggak ya gitu, kalau butuh masalahnya apa seperti itu. Baik, Mas Ken mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya ingin mereview beberapa highlight yang kita perbincangkan hari ini, Mas Ken. Yang pertama tentang data first culture, di mana ini empowering company dari data, dan ini adalah culture penting di Tokopedia.
Data driven culture merupakan tanggung jawab seluruh bagian dari Tokopedia, tidak hanya divisi tertentu. Dan ini akan menjadi dasar untuk AI first culture. Jadi semuanya dimulai dari data driven culture. Dan tadi seperti yang kita perbincangkan juga bahwasanya data driven culture tidak instan ya, Bapak dan Ibu semuanya, semua itu butuh effort dan kita harus tahu why we need that. Pertama kali seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Mas Ken, mungkin ada kata-kata penutup atau ada ya closing statement dari Mas Ken untuk menutup sesi kita sore ini? Mangga. Mungkin kalau dari saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah boleh mengundang dan untuk menyempatkan waktunya untuk mengadakan acara ini. Dari saya very excited lihat ada a lot of people di bidang data di Indonesia, dan I think this type of community is sangat penting ya, karena kita alone only in one company pun the thought itu maksudnya kita nggak bisa grow ya with stand alone. I think this type of community, this type of meetup actually really help people to grow. I think everyone in the industry actually grow and bring the standard even higher gitu in the country gitu. Jadi I think thank you mungkin buat teman-teman yang udah mengadakan acaranya, dan juga untuk teman-teman yang sudah menyiapkan waktu dan mau mendengarkan saya mungkin sharing sedikit nih mengenai bahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ken. Oke. Baik, Mas Ken, saya selaku MC dan moderator mewakili seluruh pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada Mas Ken, narasumber kita sore hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dengan kita semua. Terima kasih Mas. Semoga kedepannya semakin berjaya lagi. Baik, saya juga tidak lupa, kita udah di penghujung acara ya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada sesi pemaparan dari Mas Ken yang luar biasa, sudah ada sesi tanya jawab juga. Nah, sekarang kita sudah mulai ke sesi akhir, tapi jangan leave dulu karena tetap ada kuis dan kuisnya berhadiah. Baik Bapak dan Ibu, tapi sebelumnya izinkan saya menutup acara kita terlebih dahulu hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang tadi sudah disebutkan Mas Ken. Terima kasih juga kepada pendukung acara kita yang pasti ada Tokopedia dan Solusi 247. Terima kasih juga kepada community partner kita, Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Semoga diskusi kita sore ini membawa manfaat baik bagi kita semua dan orang-orang di sekitar kita. Baik, sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal ya, Bapak dan Ibu teman-teman semuanya, di akhir bakal ada kuis berhadiah, pasti udah pada nungguin juga. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu teman-teman peserta semuanya untuk dapat mengisi form feedback yang sudah disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu boleh dicek kolom chatnya. Baik, sebelum kita move ke Mamang Door Prize yang sudah ada sore hari ini. Siap. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir antusias pada meetup kita kali ini. ID Big Data Meetup ini kegiatan rutin ya Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya silakan stay tune di Instagramnya @idbigdata. Oke, saya Dian, mewakili seluruh tim, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di meetup ke-35 nantinya. Selamat sore semuanya. Langsung saja saya serahkan kepada Mamang Kuis master kita pada